wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang saya hormati, yang saya hormati ibu-ibu peserta pemilihan, hadirin yang berbahagia. Tiada kata yang paling indah dapat kita ucapkan pada saat ini selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan daripada Jambore PKK tingkat kabupaten. Ibu-ibu yang saya hormati, perkawinan merupakan salah satu hukum alam. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah. Dan antara laki-laki sama perempuan memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak hanya terjadi pada makhluk yang namanya perempuan, pada manusia, akan tetapi hal ini juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan-hewanan, yang mana antara satu dengan yang lainnya mereka saling memiliki keterkaitan. Untuk menjadikan supaya hidup manusia itu menjadi indah, hidup manusia itu menjadi bermoral, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat kepada mereka supaya bisa mereka menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di sana dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun ibu-ibu yang saya hormati, kenyataan tidaklah seindah yang kita bayangkan. Maligai rumah tangga yang kita harapkan mampu berlayar sampai ke tepian pantai, namun sayang di tengah lautan sudah tenggelam, menyebabkan putusnya suatu perkawinan. Atau memang perkawinan itu tidak putus, tapi terjadi berbagai macam kekerasan yang disebut dengan kekerasan rumah tangga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Perkenankanlah saya akan menyampaikan penyuluhan dengan judul kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ibu-ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang KDRT, muncul satu pertanyaan. Apa sih KDRT, Bu? Iya. KDRT itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KDRT itu diartikan sesuatu yang keras, yang menyakitkan. Hal ini sesuai dengan arti violence dalam bahasa Inggrisnya, yang arti ada invasi ataupun serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Menurut Syafiq Hasim dalam bukunya Manakah Harga Diri Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2005 halaman 17, di sana dikatakan bahwasanya kekerasan merupakan serangan fisik maupun psikologi dari seseorang terhadap seseorang. Dari beberapa definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya yang dikatakan dengan kekerasan itu merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fisik, psikologis maupun mental. Ibu-ibu yang saya hormati, kekerasan di dalam rumah tangga pertama ada yang disebut dengan kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini disebabkan oleh meninju, memukul, menendang, atau menyembelih. Yang kedua, kekerasan secara psikis. Kekerasan secara psikis ini fisiknya tidak apa-apa, tidak luka, tetapi timbul rasa di hatinya. Hilang rasa percaya diri, muncul rasa ketakutan, was-was dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan psikis. Apabila sudah sampai kepada tahap tinggi, bisa menyebabkan depresi pada orang tersebut. Yang ketiga adalah yang disebut dengan kekerasan seksual. Pemaksaan, hubungan suami istri yang diadakan itu secara pemaksaan. Ibu Dewan Juri, hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan realita kita, kadangkala kita cenderung mengatakan bahwasanya kekerasan itu terjadi dari seorang suami terhadap istri. Tidak. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya, anak terhadap orang tuanya, atau orang tua terhadap anaknya. Contoh, ini adalah kekerasan yang pertama, di mana seorang suami menyakiti istrinya. Suaminya bisa menusuk, bisa menendang, dan lain sebagainya. Seorang suami yang tega membakar tubuh istrinya hanya karena hal-hal yang sepele. Disiramnya itu suami
badannya itu minyak, akhirnya dibakar istri. Ini kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri. Lantas apa lagi? Ada kekerasan orang tua yang dilakukan terhadap anaknya. Seorang anak yang tega dimasukkan ke dalam oven oleh ibunya. Ini kekerasan. Anak yang tega dimasukkan ke dalam mesin cuci oleh ibunya, kemudian diputar beberapa kali. Tidak hanya itu, ada juga anak yang tega meninju bapaknya. Jangankan meninju, terjadi kemarin ibu di Jawa Timur. Anak yang tega membunuh kedua orang tuanya hanya dikarenakan ketika anaknya mau minta dibelikan motor, orang tua belum punya uang. Ini kekerasan, ibu. Kemudian lagi, ibu, ada seorang istri yang tega mengurung suaminya hanya dikarenakan ketika istrinya mau nonton, suaminya menyimpan remote TV ketika itu istrinya mau nonton film putaran. Lagi heboh-hebohnya itu. Ya, Bu, ya? Istrinya mau nonton film putaran, suaminya nyumputin remote. Sama istri dikunci itu di dalam lemari. Tega banget itu istri. Ini juga kekerasan, Ibu. Ini kekerasan ini. Kekerasan seorang istri yang melakukan suaminya. Tidak hanya terhadap suami dengan istri. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagian daripada contoh ini, contoh-contoh yang kita lihat ini ada kaki suaminya nih. Oh ya, ya. Ibu-ibu yang saya hormati, contoh-contoh yang kita lihat ini merupakan sebagian contoh kecil daripada berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi dalam rumah tangga kita. Yang jadi permasalahannya, apa penyebab faktor terjadinya kekerasan ini? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Seorang istri terlalu menuntut kepada suaminya, baik itu sarana dan prasarana, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Seorang suami, seorang istri yang tidak memahami daripada kondisi suaminya. Seorang istri menuntut kepada suaminya untuk belanja setiap bulan 15 juta, sementara suami punya pendapatan cuma 3,5 juta. Ini merupakan pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, ibu-ibu, adalah faktor pendidikan. Baik pendidikan yang diperoleh dari suami maupun pendidikan yang diperoleh dari istri. Baik pendidikan yang didapat secara formal maupun pendidikan yang didapat secara non formal. Misalnya, suami punya sifat arogan. Istri harus tahu dong bagaimana cara menghadapi suami yang memiliki sifat arogan. Maka hal seperti ini perlunya ada pendidikan. Yang ketiga, ibu-ibu, faktor cemburu. Berkeluarga merupakan penyatuan dua hal yang memiliki persamaan di samping adanya perbedaan. Jika perbedaan lebih menonjol dari persamaannya, maka bukan tak mungkin terjadilah berbagai macam kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Di kantor persoalan tidak terlalu baik. Di rumah problem menumpuk. Rumah semakin dipermegah dan dipermewah, tapi justru rumah tidak menjadi tempat istirahat bagi suami. Istri dipercantik dengan berbagai macam alat kosmetik yang serba look dan serba mewah, buatan ala Eropa dan Cina, tapi justru istri tidak menjadi hiburan bagi suaminya. Istri ikut arisan tidak boleh, istri ikut penyuluhan tidak boleh, ikut PKK tidak boleh. Istri hanya ditempatkan di rumah sebagai herder penjaga rumah. Kemudian yang ketiga, ibu, di dalam keluarga ada istilah fil ataupun ada istilah will. Apa itu, Bu? Fil, Bu? Bu, fil itu adalah pria idaman lain, sementara will itu adalah wanita idaman lain. Kenapa kok di dalam keluarga harus ada istilah